Waton PT Antam bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat, siapa berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrilia Citra Revina dengan NIM 632405000. Saya biasa dipanggil April ataupun Vina. Saya dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika yang ada di Tegal. Oke, di sini saya dalam rangka melaksanakan tugas bahasa Indonesia, di mana di video kali ini saya akan membahas salah satu masalah besar yang masih dihadapi oleh Indonesia, yaitu korupsi. Mungkin kita sering mendengar kata korupsi, tapi seberapa penting sih kita harus memahaminya dan melawannya sejak sekarang? Yuk kita bahas bersama. Ayo. Oke teman-teman, jadi ternyata korupsi itu merupakan masalah yang sangat serius loh di Indonesia ini. Dan bisa dibilang korupsi itu seperti virus yang menyebar luas di berbagai bagian kehidupan masyarakat. Dan bentuknya juga bermacam-macam loh, mulai dari hal yang kecil, misalnya seperti memberi uang pelicin pada saat pengurusan administrasi, dan sampai hal yang besar seperti penyelewengan dana bantuan yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Karena itu, korupsi juga disebut sebagai musuh bersama yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Lalu, kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah karena rasa cinta berlebih terhadap materi ataupun uang. Nah, selain itu, kurangnya kejujuran dan integritas juga menjadi faktor yang penting loh. Tidak hanya itu, lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh, karena ketika keluarga yang tidak peduli dari mana sumber pendapatan itu dihasilkan, hal ini itu mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Makanya, keluarga itu memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran mulai sejak dini. Dampak korupsi juga sangat besar loh, bukan hanya soal uang saja, tetapi korupsi juga dapat merugikan negara, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan melemahkan sistem demokrasi. Selain itu, pelaku korupsi juga harus menghadapi hukuman berat, seperti dipenjara dalam waktu lama. Mereka juga harus menanggung rasa penyesalan, apalagi karena harus jauh dari keluarga. Jadi, korupsi itu sangat merugikan banyak pihak. Lalu, bagaimana sih cara untuk mencegah korupsi? Cara yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Dengan begitu, generasi muda bisa tumbuh dengan pribadi yang kuat dan tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Apalagi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan, pendidikan ini harus lebih diperkuat, terutama di daerah yang masih kurang mendapatkan perhatian. Tunggu, selain sekolah, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting loh, karena lingkungan keluarga itu tempat pertama kali kita belajar nilai kehidupan. Jadi kalau misalnya dari kecil udah diajarkan untuk jujur, hidup sederhana, maka peluang untuk melakukan korupsi itu akan semakin kecil. Nah, dari dukungan keluarga, pendidikan, budaya anti korupsi ini bisa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya, pencegahan korupsi ini harus dilakukan dari hal yang terkecil terlebih dahulu, dari diri sendiri, lingkungan terdekat, dan terutama keluarga. Kalau nilai kejujuran dan tanggung jawab sudah ditanamkan sejak dini, kita bisa membentuk generasi yang lebih baik, generasi yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Nah, mulai sekarang, yuk sama-sama kita menanamkan nilai kejujuran dan menolak segala bentuk korupsi. Cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Salam anti korupsi. Baik, sekian video yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya Afrilia Citra Revina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.